Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Ramadhani. Saya guru di SMP Negeri 2 Kebumen, sekaligus mahasiswa PGPAI dalam jabatan tahun 2025 batch 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning dengan materi kurban kelas 9 semester 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, mengawali kegiatan pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu silakan salah satu dari kelas 9G untuk memimpin berdoa. Mari teman-teman untuk mengawali kegiatan di pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, hari ini apakah di kelas ini ada yang tidak hadir? Nihil ya. Oke, berarti semuanya siap untuk belajar hari ini. Semuanya siap? Siap. Anak-anakku yang saya cintai, satu hal yang sebelum ingin saya sampaikan bahwasannya kita akan belajar hari ini tentang kurban. Dengan tentu kamu nanti ketika dalam proses pembelajaran, kamu memperhatikan profil pelajar Pancasila, yaitu iman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga tentang gotong royong. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi ini adalah setiap peserta didik dapat menjelaskan tentang pengertian kurban, kemudian ketentuan kurban, kemudian bisa menyebutkan dalil tentang kurban, dan yang terakhir adalah setiap siswa atau peserta didik dapat menjelaskan atau mengungkapkan hikmah daripada kurban. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Ada satu pertanyaan yang ingin saya lontarkan kepada kamu semuanya. Sudahkah kalian pernah melihat ataupun melaksanakan praktek kurban di rumah? Sudah. Ada yang belum? Mbak Rafiza, pernahkah Rafiza itu melihat praktek kurban di masyarakat? Oke, kalau begitu apa saja kira-kira yang kamu lihat itu, ada hal apa saja yang di masyarakat itu ada dalam konteks kurban? Satu, waktu itu aku lihat sapinya diturun dari mobilnya, Oke. terus habis itu dibawa ke lapangan. Oke, berarti satu hal, kurban itu yang dipotong hewannya itu adalah hewan sapi. Kemudian yang kedua? Waktu itu sapinya belum langsung dipotong, tapi diikat dulu di pohon. Oh, diturin di pohon dulu. Selain itu, dalam konteks PAI misalkan, apa saja? Dipotong pada hari apa, kamu tahu? Nggak ingat. Oh, nggak ingat. Oke, tepuk tangan untuk Rafiza. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, kurban ini merupakan praktek ibadah yang pertama dilakukan oleh Nabi siapa? Nabi Ibrahim bersama anaknya, yaitu Nabi Ismail. Betul semuanya. Jadi pada saat itu Nabi Ibrahim diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, "Wahai anakku,
Aku menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Kemudian karena Ismail ini adalah anak yang sangat patuh, anak yang soleh, sekaligus ayahnya juga menjadi seorang hamba yang taat, maka kemudian Nabi Ismail menyampaikan kepada ayahandanya Nabi Ibrahim, "Wahai ayahku, kalau itu adalah perintah Tuhan, laksanakanlah dengan segera, hunuskanlah pisau ke leherku dengan cepat." Maka kemudian ini menjadi penting bagi kita semuanya, bagaimana Nabi Ibrahim itu menjadi hamba yang taat, sekaligus Nabi Ismail adalah seorang anak yang patuh terhadap orang tua. Ketika Nabi Ibrahim mau menghunuskan pisaunya ke leher Nabi Ismail, kemudian datanglah malaikat Jibril dengan membawa seekor domba. Domba ini yang kemudian menjadi substitusi pengganti Nabi Ismail, sehingga Nabi Ibrahim pada saat itu memotong domba. Dari sejarah inilah umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kurban, yang kemudian ibadah kurban ini dihukumi sebagai ibadah yang dihukumi sunnah muakkad, artinya sunnah yang dikukuhkan, sunnah yang mendekati wajib. Anak-anakku, saya ingin menanyakan, adakah dari kelas ini yang sudah pernah melaksanakan ibadah kurban? Oke, Ega? Ya, kemarin tahun lalu. Oh, tahun lalu. Korban kambing. 1 ekor, 2 ekor, apa 7 ekor? 1 ekor. 1 ekor. Kita beri aplaus untuk Ega. Anak-anakku sekalian, untuk memperkuat pengetahuan kita tentang kurban berkaitan dengan pengertian, ketentuan, kemudian dalil Al-Quran, setelah itu kemudian hikmah daripada kurban, mari kita saksikan bersama, kita perhatikan. Saya akan menampilkan video tentang kurban. Sudah bisa memahami
videonya tadi? Sudah. Oke. Biar lebih paham dan lebih jelas, saya akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Ya. Untuk kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan terakhir adalah kelompok 6. Ya. Ketuanya adalah Zahra Lutfiana. Kelompok 3 ketuanya adalah Akila. Kelompok 4 ketuanya adalah Adit. Untuk kelompok 5 ketuanya adalah, namamu siapa Mbak? Naswa. Kelompok berapa ini? 6 ketuanya adalah? Siapa namamu Mas? Bagus. Ya. Oke, kita akan berbasis pada buku PAI. Silakan dibuka halaman 105. Di situ ada kegiatan. Sudah Mas? Di tabel 4.2 sudah bisa dilihat? Di situ ada tabel tentang pelaksanaan ataupun praktek kurban. Yang pertama ada poin tujuan, yang kedua adalah poin tentang orang yang melaksanakan sampai seterusnya. Silakan itu menjadi fokus diskusi kalian di kelompoknya masing-masing. Jangan lupa untuk mendokumentasi hasil diskusi sehingga nanti di akhir pembelajaran ada 1-2 anak yang kemudian mempresentasikan. Bisa dipahami anak-anakku sekalian? Bisa. Silakan diskusi bisa dimulai. Ada yang kesulitan? Ini silakan dasarnya menggunakan tabel ini ya. Tabel ini ya, ini yang kurban, yang agak tidak perlu. Ya, silakan. Kelompok yang sebelah sini sudah? Ya. Pakai kertas Mas, pakai kertas. Hewan kurban itu maksudnya hewan yang digunakan itu hewan apa, syaratnya apa? Kelompok yang sebelah sini sudah? Ya. Yang betul duduknya. Oke, sudah. Pakai menggunakan kertas Mas. Menggunakan kertas. Yang bagus. Ya. Oke. Jumlah hewan itu jumlah umur atau jumlah berapa yang dikurbankan? Misalkan ya, sapi untuk berapa orang? Kalau kambing itu berapa orang? Minimal satu kan Pak? Satu apa? Satu ekor atau ya satu ekor? Ya itu makanya kamu baca dulu. Kalau kambing, kalau satu orang kambing boleh satu ekor kan? Nggak harus dua ekor kan? Kalau akikah baru? Oke, betul. Ya. Dibaca dulu. Ya. Kalau kambing berapa, sapi berapa, kemudian kalau onta berapa. Gitu. Anak-anakku, diskusinya sudah selesai karena sudah lebih dari 25 menit. Untuk itu hari ini atau kesempatan kali ini saya akan memberikan kesempatan kepada salah satu siswa untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, salah satu saja silakan anak-anakku. Ada yang mau silakan? Tunjuk tangan dulu. Yang tinggi. Silakan. Tepuk tangan dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
yang dilaksanakan pada tanggal 10 dan 3 hari tasyrik setelahnya. Tujuan kurban yaitu untuk mendapatkan murid kepada Allah dalam bentuk penyembelihan hewan tertentu. Kurban itu diperintahkan dalam firman Allah surat Al-Kautsar Bismillahirrahmanirrahim. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam perkataan atau perilaku mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali hasil presentasi yang tadi disampaikan oleh kelompok 3 yang diwakili oleh Rafiza dan Akila. Untuk selanjutnya perlu kami sampaikan, Pak Aziz sampaikan bahwa kurban ini adalah materi tentang fikih ya, ibadah. Jadi ibadah itu harus ada ketentuannya. Jadi ada hewan sapi, ada hewan kambing ataupun unta, masing-masing berbeda. Untuk kambing itu hanya boleh digunakan untuk 1 orang, sedangkan untuk sapi, kerbau maupun unta bisa digunakan untuk 7 orang. Sebelum saya lanjutkan, adakah anak-anakku yang ingin menanyakan tentang materi ataupun penyampaian yang disampaikan oleh kelompok 3? Silahkan, bisa tunjuk jari. Silahkan, berdiri Mas. Perkenalkan, namamu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aditya Rahmawan. Izin bertanya, bolehkah kita memotong kurban di luar dari raya? Oke. Anak-anakku sekalian, ini ada pertanyaan dari Aditya. Bolehkah kita memotong hewan kurban di luar hari raya? Di luar ini bisa sebelum apa sesudah, begitu maksudnya ya? Oke, dari kelompok 3 ada yang mau menjawab? Silakan. Oke, izin menjawab. Boleh, asalkan masih di hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Anak-anakku sekalian, luar biasa diskusi dan presentasi pada pagi ini. Kita masuk pada akhir pembelajaran. Saya ingin salah satu dari kalian menyampaikan refleksi ya, ataupun ikhtisari dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Silakan. Tepuk tangan untuk Zahra Lutfiana. Untuk selanjutnya, demi kalian bisa memahami secara mendalam lagi, juga di dalam praktek di dalam masyarakat, Pak Aziz akan membagikan LKBD. Ini nanti satu kelompok, satu LKBD, silakan kerjakan bersama di rumah, ya. Sekaligus nanti kamu diskusi di rumah, kemudian di pertemuan yang akan datang, salah satu atau 2 atau 3 anak saya minta untuk presentasi di pertemuan yang selanjutnya. Anak-anakku sekalian, untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, saya minta salah satu anak-anakku untuk memimpin doa kafaratul majelis. Untuk hari pembelajaran pada kali ini, saya doa mari kita doa. Subhanakallahumma wa
Ila liqa ma'assalamah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.